Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8A. Oke, thank you anak-anak yang sudah open kamera. Oke, Dina, tidak apa-apa. Sambil menyimak ya, Dina ya. Oke, anak-anak kita akan mulai kelas matematika hari ini. Mari kita berdoa dulu. Boleh salah satu pimpin doa. Miss minta Inu. Bisa audionya Inu? Bisa, Miss. Oke. Ya, Inu pimpin doa ya. Oke. Pertama kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami belajar matematika, Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengar pelajaran matematika kali ini, dan juga Tuhan berkati guru kami akan mengajar supaya kami bisa mengerti apa yang diajar oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Ino. Oke, baiklah. Miss mau tanya dulu sama kalian. Kemarin Miss bahas tentang apa ya? Udah yang masih ingat? Kemarin Missnya bahas tentang apa? Sifat lingkaran. Ya. Oke, Bianca Angelica tidak apa-apa. Sifat lingkaran. Apa lagi? Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar. Ya, tuh ya, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar, yang berpotongan di dalam lingkaran juga, ya. Nah, anak-anak PR-nya sudah dikerjakan. Di sini baru 10 orang ya, baru setengahnya. Lagi 10 orang mana nih? Yang sudah mengerjakan Dena, Bianca Violet, Bianca Angelica, Jay, Jessica, Sheba, Dina, Tiara, Andrea, dan Ino. Ayo, lagi 10 orang mana nih? Sekarang di kelas sudah ada 17 anak ya, lagi 3 anak belum ada. Dina ikut ya, tapi sakit. Lagi 3 orang. Ya, untuk anak-anak yang lain, materi PowerPoint lingkaran yang part 1 sudah di-download. Oke. Ya, silahkan yang belum download, silahkan di-download dan dibuka kembali materinya. Silahkan bertanya, mana yang masih belum jelas kalian mengerti, yang masih ragu-ragu, silahkan tanya ya. Oke. Ya, oke anak-anak, masih ada yang bingung tadi tentang soal sifat-sifat sudut lingkaran. Oke, ada yang masih ingat sifat-sifat sudut pada lingkaran ada berapa anak-anak? Ada berapa sifat-sifat sudut pada lingkaran? Ada yang masih ingat kemarin Miss bilangnya ada berapa ya? Empat ya, tuh Tiara masih ingatnya ada 4. Yang pertama, sudut pusat yang sama besar memiliki busur yang sama panjang. Jelas ya? Sifat yang pertama, mungkin Miss kasih contoh soal lain. Untuk sifat yang pertama,
Sudut pusat yang sama besar memiliki panjang busur yang sama. Misalkan Miss kasih soal. Anggaplah ini sebuah lingkaran. Dia lingkarannya. Kemudian misalkan Miss buat sudut di sini. Begitu ya, misalkan contoh lagi nih ya, meskipun kelihatannya mungkin kurang ini. Titik pusatnya O. Titik pusat O. Lalu diketahui di sini ada titik ABCD. ABCD pada lingkaran. Nah, diketahui misalnya sudut pusat COD itu adalah 30 derajat. Lalu sudut pusat AOB juga 30 derajat. Panjang busur DC misalkan diketahui 15 cm. Nah, ini diketahui ya. Diketahui pada gambar. Itu kalau ditanya panjang busur AB berapa anak-anak? Ada yang tahu? Berdasarkan sifat nomor 1 kita bisa gunakan. Panjang busur AB berapa? Ya, berdasarkan sifat nomor 1, ya, sudut-sudut pusat yang ukuran sudutnya sama, maka panjang busurnya juga sama ya. Jadi 15 cm, betul Dena dan Bianca Violet. Tinggal menggunakan sifat itu ya, jadi langsung aja 15 cm. Juga. Begitu. Itu untuk yang sifat yang pertama. Kalau sifat yang kedua, dipakainya kapan gitu ya? Mungkin pertanyaannya kapan dipakainya sih Miss? Kalau sifat yang pertama, dipakainya ya contohnya misalnya ada soal seperti ini ya. Ketika ada soal seperti ini, dua sudut pusat diketahui ukurannya sama, lalu salah satu busurnya yang bersesuaian diketahui, ditanya panjang busur yang lain. Pakailah sifat yang nomor 1. Kemudian kalau yang nomor 2 kapan dipakainya? Nah, misalkan yang kayak tadi ini, itu kan yang sifat yang pertama ya. Kalau yang sifat yang kedua, gambar lingkaran lagi. Bingung nggak sama gambarnya? Banyak garisnya ya. Ini biar kalian paham. Mudah-mudahan ya. Sorry. Tadi ya. Terus pakai gambar yang ribet sekalian ya. Biar kelihatan bedanya. Nah, ini titik O. Oh, sorry. Titik O di tengah-tengah ya. Ini lingkaran O. Oh, di sini ada titik A, B, C.
F. Nah, anak-anak coba perhatikan untuk contoh ini. Sudut pusat AOB ya, yang pada gambar ini diketahui ada sudut pusat AOB ya, menghadap busur AB. Misalkan diketahui di sini sudut pusat AOB sama dengan misalnya 48 derajat atau 58 derajat deh. Ya misalnya sudut AOB-nya 80 aja ya. Biar angkanya gampang ya. AOB adalah 80 derajat. Diketahuinya begitu. Kemudian ditanya ukuran sudut AEB berapa? Terus ukuran sudut ACB. Gimana caranya? Ada yang bisa? Iya. Nah, AOB itu kan sudut pusat ya, anak-anak ya. AOB adalah sudut pusat lingkaran. Sedangkan pada gambar ini, sudut AEB dan ACB menghadap busur AB ya, sama. Jadi sudut keliling, nanti sudut keliling, sudut keliling AEB dan ACB itu pasti ukurannya sama. Karena mereka menghadap busur yang sama. Sudut ACB. Bagi 2 sama dengan 40 derajat. Ya, karena menghadap busur yang sama. Kalau sudut keliling CFD berapa ukurannya? Ukuran sudut CFD, bisakah kita menentukannya kalau pada soal ini? Diketahui nggak sudut pusat? Berarti kita harus tahu sudut pusat COD ya. Nggak tahu. Nggak ada juga informasi yang bisa kita gunakan untuk mencari sudut pusat COD. Jadi ya udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi yang Miss mau kasih tahu ke kalian di sini, ingat bahwa sudut keliling itu titik sudutnya ada di lingkaran. Ada pada lingkaran yang di kurva lengkung lingkaran itu. Kalau sudut pusat itu titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Ya. Ini untuk contoh sifat yang kedua. Contoh lainnya. Oke, sebelum Miss lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Miss lanjutkan. Yang ketiga, sudut keliling yang menghadap diameter, ukuran sudutnya adalah 90. Nah, anak-anak sifat-sifatnya ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Ya, jadi, kalau udah tahu ini sifatnya begitu, ini sudut keliling sama dengan ini, nanti kalau dikasih gambar yang lebih ribet gitu mungkin ya istilahnya, nanti kamu bisa apa yang digunakan dulu, oh ada sifat, oh kamu punya sifat bahwa
Sudut keliling di hadapan diameter itu adalah ukurannya adalah 90 derajat. Meskipun itu nggak diketahui, kamu bisa tentukan langsung ya berdasarkan sifat. Oke, mudah-mudahan bisa dibaca ya tulisannya. Nah, anak-anak coba perhatikan lingkaran O yang baru Miss gambar ini ada titik A, B, C, D, E. Coba sebutkan ada sudut pusat apa saja pada gambar ini. Ada sudut pusat apa saja pada gambar lingkaran yang barusan Miss gambar. Oh, sorry. Ada sudut pusat apa saja. Titik O ya. Nah, ada sudut pusat apa saja anak-anak? Oke, Dena. AOB dan BOC. Tuh. Lalu ada sudut keliling apa saja di sini? Yang termasuk sudut pusat pada gambar ini adalah sudut AOB dan sudut BOC. Yang termasuk sudut keliling. Yang termasuk sudut keliling adalah, ayo yang mana sudut keliling? Sebenarnya sudut pusatnya ada satu lagi. Ada 3 pada gambar ini. Ada yang mau menambahkan? Ini yang dari tadi aktif menjawab, tentunya dapat poin ya. Oh, benar. Ya, betul Tiara. AOC satu lagi. AOC. Ya, AOC satu lagi. Yang ini. AOC itu kan sudut lurus ya. Sudut pusat yang berupa sudut lurus. Ya, sudut AOC. Kalau AOE tidak termasuk. Kan tidak ada garis dari titik O ke titik E ya. Sudut kelilingnya apa? Ayo, sudut kelilingnya. Ada 2. Ada 2 saja pada gambar ini. Coba sebutkan. Yang mana saja termasuk sudut keliling? D, A, C. Ya, betul. Bianca Angelica. Bianca. Selain itu, B, ketukar hurufnya. Bianca Violet. Titik sudutnya di tengah-tengah ya. Titik sudutnya di tengah-tengah.
Kita menyebutnya ya BEC. Ya, sudut BEC. Itu 2 sudut keliling. Nah, sekarang kalau misalnya diketahui ukuran sudut AOB sama dengan misalnya itu 100 derajat deh. Ditanya, ukuran sudut BOC, kemudian ukuran sudut ADC, lalu ukuran sudut BEC. Bisakah kalian menentukan 3 hal ini? Siapa yang bisa? Silahkan menjawab via kolom chat atau unmute boleh. Ayo. Ino gimana Ino? Kira-kira udah lebih paham belum sama sifat-sifat dari 2 contoh yang tadi? Nah, coba deh yang ini. Semua mengerjakan ya. Contoh ketiga. Diberikan gambar lingkaran seperti ini ya. Lingkaran O ada titik A, B, C, D, dan E. Diketahui ukuran sudut AOB saja, yaitu 100 derajat. Yang ditanya, ukuran sudut BOC berapa? Ukuran sudut ADC, ini D ya, huruf D, domba. ADC, lalu ukuran sudut BEC. Ini huruf D ya. Oke, BOC oke. Iya. Ya, ini menggunakan sifat nomor 3 ada, kemudian sifat yang nomor sifat tentang keliling ya. Sudut keliling, sudut pusat, hubungan sudut keliling, sudut pusat, terus ada juga yang menggunakan konsep sudut pada waktu kalian belajar matematika kelas 7. Oke, di sini Dina, Miss Dena kalian sudah menjawab 3-nya. Boleh dijelaskan caranya, Nak? Dena, apakah bersedia menjelaskan ke teman-temannya? Halo, Miss. Yang pertama, yang A. A, B, C. Yang A, B, O, C itu kan AOB ditambah BOC itu sudut lurus. Nah, jadi 180 dikurangi 180 derajat. Nah, pakai ini ya. AOC itu kan sudut lurus ya. Jadi kalau sudut AOB ditambah ukuran sudut BOC itu 180. Seperti kata Dena tadi, kalau AOB-nya 100 derajat, ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat, berarti ukuran sudut BOC tinggal 180-nya dikurangi 100. Ya, jadi dapatlah 80 derajat. Oke. Lanjut Dena. Yang B. Ayo Miss Dena. Yang B itu sudut keliling yang menghadap diameter itu sudutnya pasti 90 derajat. Sudut keliling yang menghadap diameter. Ya, betul. Sudut ADC adalah sudut keliling.
yang menghadap diameter. Jadi ukuran sudut ADC sama dengan 90 derajat. Tuh. Lalu kalau sudut BEC-nya gimana, Dina? BEC. Ukuran sudut BEC. Bagaimana, Dena? Satu lagi deh. Sudut keliling setengahnya sudut pusat. Ya, sudut keliling sama dengan... Oke, Diana. Plus 6 poin ya, Diana. Sudah menjelaskan. Jadi BEC itu setengah kali sudut pusat ya. Setengah kali ukuran sudut sudut pusatnya BEC apa, Dina? Sudut pusatnya BEC itu BOC. BOC. 1/2 kali sudut BOC. Ukuran sudutnya ya. Jadi 1/2 kali BOC tadi 80 derajat, jadi 40 derajat. Oke, itu dia ya penyelesaiannya. Silakan anak-anak boleh cermati. Perhatikan contoh selanjutnya. Nah, di sini ada lingkaran P. Lalu ada tali busur AC dan BD. Berpotongan di titik T. Diketahui ukuran sudut APB, sudut pusat itu ya, APB, itu adalah 50 derajat, dan sudut CPD, itu juga sudut pusat, ukurannya 70 derajat. Yang ditanya ukuran sudut ATB, ya mis warna hijau, itu daerah sudutnya, dan ukuran sudut ATD. Ya, oke, caranya, karena dia tali busurnya berpotongan di dalam, nanti kedua sudut pusat yang bersesuaian itu dijumlahkan. Ya. Nah, gimana sudut pusat yang mana yang kita pakai? Lihat di sini kan tali busurnya AC dan BD ya. Nah, berarti sudut pusat yang terbentuk yang ada memuat A dan B, lalu C dan D. Nah, berarti di sini sudut pusat A, P, B. Dan sudut pusat C, P, D. Itu yang kita gunakan. Nah, dijumlahkan bagi 2. Ini 120 dibagi 2 sama dengan 60 derajat. Lalu sudut ATD itu berpelurus dengan sudut ATB. Ya. Jadi tinggal 180 derajat dikurangi 60 sama dengan 120 derajat. Ya, BTD itu sudut lurus ya, berupa garis lurus, berarti dia kalau dibawa ke sudut dia sudut lurus, ukurannya 180 derajat. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Anak-anak, apakah bisa dipahami? Kalau bisa tolong kasih jempol. Kalau ragu-ragu atau masih mencerna, memberikan respon clap deh. Oke, siap. Ya, baiklah. Silahkan dicermati dulu anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ ya. Penjelasan ulang tentang contoh yang berkaitan dengan sifat dari sudut pada lingkaran ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan cari-cari informasi atau materi tentang cara menghitung panjang busur, kemudian luas juring, garis singgung
persekutuan luar 2 lingkaran, garis singgung persekutuan dalam pada 2 lingkaran. Ya. Oke, itu saja informasi hari ini anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Anak-anak boleh belajar lebih banyak contoh-contoh soal tentang sifat-sifat pada lingkaran. Kiranya Engkau menolong anak-anak untuk memahami materi itu dengan baik ya Tuhan, mengerti materi itu dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu, berikanlah kami juga kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Selasa via Zoom semua ya. God bless you. Selamat pagi anak-anak semuanya yang sudah mendengarkan suara Mistiur, silakan open kameranya. Yuk dipercepat karena kalian hari ini ada ulangan harian. Baik anak-anak, kita akan mulai. Kita berdoa dulu. Ino, bisa pimpin doa nak? Ino? Ya, Ya, bisa pimpin doa? Bisa. Oke, Mi. Pertama kita berdoa. Dan sekarang kami belajar bahasa Indonesia Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengarkan apa yang diajarkan oleh Mistiur Tuhan, dan juga Tuhan berkati Mistiur yang akan mengajari kami agar kami akan menjadi lebih baik dan lebih pintar untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik. Oke, ada beberapa yang tidak bisa open kamera. Oke, Miss akan absen. Bianca Angelica, oh dia absen. Dena. Dena. Queen. Hadir, Miss. Devon. Hadir, Miss. Aston. Faitli. Gak ada Faitli? Ini ada orangnya. Faitli. J. Ada J? Hadir, Miss. Faitli. Sean. Hadir, Miss. Abigail. Hadir, Miss. Ino. Hadir, Miss. Tiara. Hadir, Miss. Stephen. Hadir, Miss. Andrea. Hadir, Miss. Bersheba. Hadir, Dewika. Hadir, Miss. Salom. Bianca Violet. Hadir, Miss. Noah. Hadir, Miss. Christian Roland. Roland. Ada? Gak ada ya? Gak ada Christian Roland. Faitli. Sudah. Dina. Dina. Faitli. Coba Miss lihat chatnya. Oke. Baik, anak-anak sesuai dengan informasi yang Miss sampaikan pada hari Selasa kemarin, bahwa hari ini akan ada ulangan harian. Ya, ulangan harian, maka dengan itu
Anak-anak bisa lihat di LMS. Sebentar, Miss share kepada kalian supaya kalian dapat informasi yang sama. Oke, nanti silakan kalian download soalnya lalu kalian ketik ya. Soalnya kalian ketik lalu dikirim nanti dalam bentuk PDF ya. Lalu pengerjaannya 60 menit saja, berarti dalam kegiatan pembelajaran ini. Pilihan berganda tinggal pilih ABC-nya saja, tidak usah dibuat soal atau dipilih optionnya, langsung pilih A, B, atau C gitu ya. Lalu isiannya langsung, uraiannya langsung dijawab. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Miss. Oke, baik. Ya, Ino? Gak usah tulis soalnya lagi kan, Miss? Nggak usah. Jadi pilihan ganda itu ada 15 soal, 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Ya. Jadi tinggal pilihan berganda tinggal pilih optionnya saja, uraian kamu jelaskan sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Oke, baik anak-anak supaya waktu kalian tidak banyak terbuang, silakan dikerjakan dari sekarang. Nanti 5 menit sebelum berakhir, Miss akan cek kembali dan Miss akan panggil kalian. Kita akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai untuk kelas informatika. Engkau Bapa menyertai kami sehingga apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi bekal dan pedoman kami di masa depan Tuhan. Dan harapan kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan absen dulu untuk kelas kita hari ini. Silakan di open dulu semua kamera. Setelah akan absen. Tanpa terkecuali. Untuk memastikan kalian tidak menggunakan joki dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Saya takut ada yang menggunakan joki ini. Oke, silakan aktifkan dulu kamera semua. Untuk kita absen. Oh, tidak ada yang mau aktif kamera ini. Ini hanya berapa aja ini? Oke. Tiara bermasalah. Oke. Wifi-nya bermasalah. Bianca juga wifi bermasalah. Oke, banyak. Tapi perasaan ini orang-orang yang sama ya. Saya juga agak heran ini. Ini tiap kali dari semester lalu ini orangnya sama semua ini. Dengan alasan yang sama pula. Ada nggak yang lebih kreatif gitu ya? Oke. Kita sambil tunggu yang lain ini yang tidak pernah open kamera. Kita absen dulu ya. Silakan kalian berikan reaksi nanti untuk kita. Oke. Yang pertama Bianca hadir, Bianca Angelika. Mana Bianca ini? Bisa berikan? Oh oke. Oh suara kecil nih. Oh ternyata mic Mister yang kurang gede. Oke. Bianca hadir. Dena Natania. Ada, Mister. Oke. Terus ada Queen Maheswari. Hadir, Mister. Oke. Terus ada Devon Gerald. Hadir, Mister. Oke. Terus ada Renio Halim. Mister. Oke. Terus ada Fatli. Fatli hadir.
Oh, ini akunnya Fadli ada, tapi nggak ada reaksi ini. Halo Fadli, bisa berikan respon? Oh, Fadli nggak ada respon ini. No respon. Oke, terus ada J. Isbandi. Oke. Terus ada Sean Jeremy. Sean Jeremy hadir? Oke. Sean juga ini tidak hadir ini. Halo Sean, bisa berikan reaksi? Respon? Oh, oke. Kita coba tahan dia di waiting room ya. Oke. Oke, terus Abigail, Jessica? Hadir, Mister. Oke. Terus, oke, Sean tadi no respon. Respon. Oke, terus Ino Johannes? Ino? Adakah Ino Johannes? Oke, Ino Johannes tidak hadir. Oke, Tiara? Hadir, Mister. Oke, Tiara hadir. Stephen Kuzuma? Stephen hadir? Halo Stephen? Bisa berikan reaksi Stephen? Oh, Stephen ini tidak ada reaksi apa-apa nih. Ini orang-orang yang sama ini yang tidak ada respon ini. Oke, terus no reaksi. Oke, terus Caroline? Oke, terus ada Bersheba? Hadir, Mister. Oke, terus ada Dewika? Halo Dewika? Hadir. Oke. Terus ada Shalom Naomi? Hadir, Mister. Oke, thank you. Terus ada Bianca Rona? Hadir, Mister. Oke, terus ada Noah Tanoni? Hadir, Mister. Oke. Terus ada Christian Roland? Hello Christian. Mana nih? Christian ada nih. Oh, ternyata Christian tidak ada di sini. Oke. Terus ada Dina Yunita? Hadir, Mister. Oke. Oke, ada beberapa yang no respon ya. Jadi kita harus ke waiting room dulu sementara. Oke, sambil tunggu kabar mereka sudah hadir baru kita join. Oke, ini beberapa yang tidak respon. Oke, kita akan lanjut untuk hari ini. Thank you yang sudah hadir. Harapan Mister ini yang alasan tidak bisa on cam ini saya rasa Bianca orang yang sama. Jadi ya alasan yang sama juga ini. Saya cukup heran ini. Oke, Mister akan share screen dulu untuk di topik kita yang pertama ini. Oke. Mungkin ini kelas 8 PPT. Oke, pertemuan pertama.
Oke, ini kelihatan di tempat kalian? Kelihatan ya? Oke. Oke, kita akan mulai untuk topik kita hari ini, yaitu kita masuk di bab yang pertama, yaitu tentang dampak sosial informatika. Oke, sekedar informasi bahwa antara topik kelas 8, kelas 7 maupun kelas 9 di semester 2 itu tidak jauh berbeda. Kayak babnya itu hampir sama topiknya. Cuma tingkatan materinya yang berbeda. Kelas 7 kita bahas tentang sosial media, perkembangannya seperti apa. Terus kelas 8 kita belajar tentang dampaknya seperti apa. Terus kelas 9 kita sudah masuk di pemanfaatan dan penerapan dari sosial media kayak gitu. Jadi mengalami beberapa peningkatan walaupun topiknya mirip-mirip kayak gitu. Oke. Nah, apalagi memang di semester 2 lebih ke arah programming, kita belajar tentang konsep komputasi, logika komputasi, kita akan belajar di semester 2 ini. Kayak gitu. Oke. Nah, yang berikut ini adalah kompetensi dasar kita yang itu adalah mengenal lebih dalam perkembangan komputer dan teknologi yang mengubah kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi perkembangan teknologi komputer itu seperti apa? Kayak gitu. Terus untuk tujuan pembelajarannya adalah kita dapat menjelaskan perkembangan komputer, terus memahami pengertian media sosial, terus menyebutkan jenis-jenis dan contoh media sosial, terus menyebutkan dampak dari penggunaan media sosial, terus memahami cara penggunaan media sosial dengan baik. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran dalam satu bab yang kita akan selesaikan dalam semester ini. Kayak gitu, kurang lebih 5 kali pertemuan kita selesaikan satu bab. Oke. Nah, ini topik-topik materinya yang itu tentang teknologi komputer, yaitu sejarah perkembangan komputer, terus perkembangan komputer itu sendiri, terus pemanfaatan komputer, apa saja yang bisa digunakan oleh komputer, terus dampak penggunaan komputer. Oke, dampak dari pemanfaatan komputer ini seperti apa? Baik itu dampak negatif maupun dampak positifnya. Nah, jadi ini adalah topik yang kita yang menjadi topik di bab yang pertama itu tentang teknologi komputer atau dampak sosial informatika. Nah, untuk hari ini kita mungkin akan selesaikan tentang sejarah komputer dan perkembangan komputer. Sejarahnya seperti apa, perkembangan dari dunia komputer itu seperti apa, kayak gitu. Oke, nah sebelum kita masuk di sejarah, Mister sudah memberikan pretest buat kalian di minggu lalu yang mengerjakan soal itu dengan baik dan benar, otomatis nanti akan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Mister untuk bisa kita diskusikan kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut dulu pada sejarah komputer. Oke, mungkin ada yang pernah dengar istilah ataupun pernah membaca atau menonton video dan lain sebagainya tentang sejarah komputer. Ada yang bisa memberikan sedikit gambaran? Pertama kali ditemukannya komputer itu dari siapa? Kayak gitu. Atau sejarah singkat perkembangan komputer. Ada? Bisa di room chat? Atau aktifkan mikrofon juga boleh? Oke, sebelum Mister tunjuk satu-satu nanti ini. Ini kalau tidak bisa menjawab berarti ya tidak mengerjakan tugas ataupun tidak ada di dalam kelas ini. Jadi harus kasih penekanan satu-satu buat kalian ini. Kalau tidak jam siang begini ngantuk semua. Ada? Ada yang bisa membantu? Atau mungkin ada yang sementara googling atau buka sejarah dari komputer atau sejarah penemuan komputer, ada? Oh, tidur semua ini.
Oke, kalau tidak ada mungkin Mister dulu yang jelaskan ya. Nanti tunggu di slide-slide berikut. Siap-siap nih. Oh, ternyata ada yang sudah membantu. Oh, ada yang masih mencari. Oke. Oke, mungkin siap-siap di slide-slide berikut nanti tentang perkembangan komputer mungkin. Oke, thank you Dewika. Oh, ada dari Bianca. Oke, thank you Bianca Angelica. Oke, perkembangan komputer berawal dari abad ke-19. Oke, sejarah komputer. Ketika Charles Babbage, Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama yang dipergunakan untuk tujuan umum. Oke. Nah, thank you buat Bianca Angelica yang sudah menemukan sedikit pencerahan buat kita. Oke, yang lain siap-siap nanti. Yang tidak pernah menjawab ini saya akan tunjuk satu-satu nih. Oke. Siap-siap. Oke, thank you Bianca. Kita coba lihat dulu sebelum kita beralih ke slide berikut. Nah, sejarah komputer pertama kali itu kita lihat dulu dari konsep tata bahasanya atau penggunaan kata komputer pertama kali kayak gitu. Nah, untuk istilah komputer itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, biasanya karena mungkin ilmuwan itu banyak yang orang Yunani ya, jadi ilmuwan-ilmuwan pertama banyak orang Yunani. Kadang penemuan-penemuan itu dari konsep dasar bahasa Yunani kayak gitu. Yaitu adalah komputer. Oke, jadi kata komputer menjadi komput dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu kom yang artinya menggabungkan dan tar yang artinya memikirkan perhitungan. Ini istilah Yunani kalau diterjemahkan lurus dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia. Sehingga kata komputer kalau diterjemahkan itu adalah menggabungkan atau menggabungkan perhitungan atau menggabungkan pemikiran. Nah, jadi ini adalah istilah penggunaan kata komputer pertama kali. Terus diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah to compute yang artinya menghitung. Jadi konsep dasar dari kata komputer itu adalah dari kata hitung atau kata menghitung. Jadi jangan heran penemuan-penemuan yang terjadi dalam dunia komputer itu berasal dari profesor-profesor matematika yang mendesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu teknologi komputer. Oke, nah jadi itu awal kata penggunaan komputer atau kata komputer. Kita next dulu sejarahnya. Nah awal mula komputer itu sebenarnya dibentuk oleh profesor matematika yang berasal dari Inggris yang bernama Charles Babbage seperti yang disampaikan oleh Angelica tadi. Oke, jadi sumbernya sama. Jadi adalah seorang Charles Babbage ini adalah seorang pakar matematika atau profesor matematika. Nah, untuk penemuan awal mesin atau komputer pertama kali dari Charles Babbage ini mungkin tampilannya seperti ini. Dia bentuknya adalah komputer mekanik, bukan komputer digital yang seperti yang kita temukan sekarang. Jadi komputer pertama kali itu adalah bentuknya seperti ini, yaitu komputer mekanis atau penggunaan alat hitung. Jadi khusus untuk menghitung beberapa perkalian, pembagian, dan pengurangan menggunakan alat mekanis seperti ini. Nah, ini yang dihasilkan atau diciptakan oleh Charles Babbage yang menjadi cikal bakal atau konsep dasar dari komputer. Oke, nah ini ada pertanyaan. Berarti dulu nggak ada gamenya. Otomatis kalau seperti ini berarti ini nggak ada gamenya. Karena komputer pertama kali itu adalah komputer dengan konsep alat hitung. Oke, jadi masih menggunakan alat hitung dan tidak memiliki program di dalamnya. Hanya disusun dalam bentuk kerangka mekanis seperti ini dan digunakan untuk menghitung. Kayak gitu.
Otomatis tidak akan ada game-game yang seperti sekarang. Karena kerangka yang ini adalah kerangka mekanik. Sekarang komputer yang sekarang adalah menggunakan sistem digital. Oke, jadi bukan yang mekanik seperti ini. Oke, sudah menggunakan teknologi digital. Kita next. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1890 muncullah ilmuwan yang namanya Hermann Hollerith menciptakan mesin puskat tabulating. Nah, jadi pada tahun 1809 ini muncul seorang ilmuwan yang menemukan yang namanya puskat tabulating. Oke. Nah, mesin ini menggunakan puskat sebagai medianya. Oke, jadi mesin yang dikemukakan oleh Hermann Hollerith ini menggunakan media puskat. Nah, pada tahun 1944 Howard Hyken dari Harvard University bekerja sama dengan IBM. Oke, IBM ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di kala itu ya, di Amerika. Berhasil membuat komputer yang dapat melakukan operasi aritmatika otomatis diberi nama Mark I. Oke. Jadi memang ini cikal bakal munculnya komputer itu berasal dari alat-alat hitung sederhana yang telah diciptakan oleh para ilmuwan. Jadi itu yang menjadi dasar ditemukannya komputer saat ini. Makanya jangan heran kenapa kode program di dalam komputer itu cukup kompleks, ada yang tanda baca, hitung, terus ada logika komputasi, aritmatika, matematika, terus yang menjadi dasar dari program-program komputer. Kayak gitu. Oke, jadi itu adalah konsep dasar dari ditemukannya komputer. Otomatis komputer zaman dulu tidak ada yang namanya game dan lain sebagainya. Biasanya komputer itu diciptakan dengan tujuan yang khusus. Kalau sekarang cukup kompleks penggunaan komputer. Kayak gitu, karena sudah sifatnya digital. Nah, kita coba lihat perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, kita coba lihat. Untuk komputer generasi pertama, ada yang bisa menjelaskan modelnya seperti apa? Model komputer generasi pertama atau ciri-ciri dari komputer generasi pertama? Saya bisa bantu, mungkin googling dulu yang lain. Kemarin mungkin ada yang kerja tugas ya, silakan buka kembali tugas dan kalian bisa baca nih. Oke, mungkin Mister dari Noah dulu. Noah, oke. Noah bisa dengar suara Mister? Halo Noah? Noah? Oh, Noah udah hilang ini. Berarti dia sudah tidur. Kita waiting room saja sama dia ini. Siapa suruh dia tidak. Oke, untuk komputer pertama bisa digunakan untuk menghitung atau hanya digunakan untuk menghitung. Katanya oke. Thank you Tiara. Terus ada dari Kalia. Oke, hanya memiliki satu fungsi yaitu menghitung. Oke, komputer pertama hanya memiliki satu fungsi atau manfaat yaitu untuk menghitung. Terus dari Jessica, thank you. Hanya bisa digunakan untuk satu fungsi perhitungan. Oke. Terus dari Dina lagi hanya bisa digunakan untuk satu fungsi yaitu perhitungan saja menggunakan vacuum tube. Oke. Itu salah satu ciri menggunakan teknologi vacuum tube. Oke. Thank you yang sudah berpartisipasi. Oke, kita pindah dulu. Kita coba lihat. Nah, jadi untuk komputer generasi pertama dibuat pada saat Perang Dunia Kedua. Oke, jadi komputer ini dibuat pada saat Perang Dunia Kedua. Menggunakan sistem program kode biner berbeda. Oke, dia menggunakan dasarnya adalah kode biner berbeda atau hitungan kode biner di aritmatika yaitu 0 dan 1. Oke, jadi kalau dia menghasilkan output berarti kita kasih kode dia 1. Kalau dia tidak menghasilkan output berarti dia kodenya 0.
biasanya menggunakan kode seperti itu atau dasar dari sistem kode biner. Nah, jadi komputer ini sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Oke, jadi dia masih sistem komputer mekanis. Oke, jadi inilah komputer pertama kali. Nah, jadi bentuknya seperti ini, cukup besar. Jadi kapasitasnya ini ya mungkin bisa satu ruangan ini. Dengan model seperti ini, otomatis akan banyak hal yang menjadi kendala dengan kalau kita bandingkan dengan komputer generasi sekarang. Oke, kita coba lihat ciri-cirinya seperti yang kalian sampaikan tadi. Nah, sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Oke, ada yang menggunakan teknologi vacuum tube di mana untuk transmisi data itu menggunakan salah satu tabung yang hampa udara. Contohnya mungkin kalau kalian pergi, oke, yang mau ke toilet boleh ke toilet. Oke, jadi menggunakan sistem tabung hampa udara atau mungkin kalau kalian pergi ke daerah ke salah satu pusat laundry mungkin kalau kalian lihat salah satu setrika uap di laundry ada yang pernah lihat. Jadi mekanisme vacuum tube itu seperti itu. Jadi ujungnya terus ada hampa udara, terus dia tempat transmisi data kayak gitu atau tempat bergeraknya data yang kita mau lihat, itu ciri-cirinya. Terus 2, ukuran besar dan cepat panas. Oke, jadi komputernya cukup besar seperti gambar yang tadi dan otomatis cepat panas. Terus instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Oke, seperti tadi untuk menghitung ataupun sebagai alat kontrol ataupun alat hitung. Terus yang keempat sebagai yang keempat prosesnya kurang cepat. Oke, mekanismenya karena bentuknya mekanis, otomatis proses pengerjaannya tidak terlalu cepat. Terus yang kelima kapasitas penyimpanannya kecil. Oke, jadi walaupun dia tempatnya gedung besar seperti itu, satu ruangan, tapi dia memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup kecil. Terus yang keenam daya listrik sangat besar. Oke. Di mana untuk teknologi ini memiliki untuk daya listriknya cukup besar. Terus yang ketujuh, berorientasi pada aplikasi bisnis. Oke, ini ciri-cirinya lebih ke arah perhitungan kayak gitu. Oke, itu tadi untuk komputer generasi pertama. Yang berikut, generasi kedua. Oke, ada yang bisa memberikan ciri-ciri komputer generasi kedua? Saya mau dengar suara dari J dulu. J, bisa dengar suara Mister? Ya, Mister. Oke, coba J cari mungkin searching di HP, di Google mungkin ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Oke, atau mungkin buka tugas yang minggu lalu. Ciri-cirinya apa saja? Salah satu saja. Oke, yang lain kalau sudah ada yang menemukan silakan di room chat. Saya sambil tunggu si J ya. Saya mau dengar mungkin di room chat atau di. Oke, saya baca dulu dari J. Oke, thank you J. Kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core stroke. Oke. Jadi itu salah satu ciri-cirinya. Thank you buat J. Terus ada dari Renio Halim. Oke, thank you. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Oke, atau transistor. Nah, mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasi dengan komputer pada saat ini. Misalnya printer, penyimpanan, disket, memori, sistem operasi, dan program. Oke. Terus daya listriknya kecil dari Kalia. Oke. Terus dari Dewika. Sudah menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi atau COBOL dan Fortran. Oke. Thank you buat, ini ada satu lagi. Kapasitas memori utama telah dikembangkan dari Microsoft. Oke, itu dari Dena. Oke, thank you yang berpartisipasi. Oke.
ini hampir sama. Memakai sistem dari luar yang berupanya magnetik atau penyimpanan magnetik. Oke, magnetic disket. Oke, itu ciri-ciri tadi dari generasi kedua. Oke, yang lain siap-siap ya yang belum menyampaikan idenya ini. Nah, untuk generasi kedua mengalami yang namanya perkembangan, yaitu terlihat di bagian rangkaiannya atau rangkaian dasarnya. Pada generasi 1 menggunakan vakum tube, sedangkan pada generasi 2 sudah menggunakan yang namanya transmitter atau transistor. Jadi untuk transmisi data, kalau tadi menggunakan tabung hampa udara yang memang butuh space banyak, kayak gitu bahkan kadang bisa tidak berfungsi baik tabung itu. Pada generasi kedua mengalami perkembangan dengan menggunakan yang namanya transistor. Oke, jadi untuk teknologinya sudah menggunakan transistor. Nah, transistor atau transmitter ini dibuat pada tahun 1947. Nah, diprakarsai oleh William Shockley, terus John Bardeen dan Walter Brattain. Oke, jadi ini 3 sosok suksesnya transistor yang kita temukan saat ini yang banyak dijual sebagai rangkaian alat elektronik. Itu namanya transistor. Oke, kita coba lihat gambarnya seperti apa. Ini adalah komputer generasi kedua dengan model seperti ini. Sudah menggunakan teknologi transistor jauh lebih kecil. Tidak lagi menggunakan sistem teknologi vakum tube dengan transmisi datanya yang cukup bisa mengambil banyak arus. Tapi ini sudah cukup berkembang kayak gitu. Ini adalah generasi kedua. Nah, ada yang bisa memberikan ciri-cirinya? Oke, jadi ciri-ciri mungkin sudah ada yang sempat singgung ya di beberapa itu nanti. Oke, kita coba next dulu, lanjut. Nah, yang pertama teknologi dasar transmitter atau transistor. Dia menggunakan transistor. Terus yang kedua menggunakan bahasa program. Oke. Jadi di generasi kedua sudah mengenal yang namanya bahasa program atau sudah mengenal yang namanya perangkat lunak bahasa program. Yang ketiga kapasitas memori utama lebih besar. Oke. Memiliki kapasitas memori utama lebih besar. Terus menggunakan yang namanya memori sekunder berupa magnetik atau sekarang dikenal dengan yang namanya memori internal dan memori eksternal. Oke, jadi dia sudah menggunakan teknologi ini. Terus yang kelima, aplikasi yang dijalankan untuk bisnis dan teknik. Oke, jadi aplikasinya tidak sama dengan sekarang yang begitu kompleks, tapi yang ini adalah aplikasi-aplikasi tertentu, dikhususkan untuk keperluan tertentu atau manfaat diciptakan yang namanya komputer. Kayak gitu. Terus yang keenam, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Oke, jadi bentuknya ukuran yang lebih kecil dan tidak terlalu butuh space yang banyak kayak gitu. Kalau komputer generasi pertama itu space-nya banyak kayak gitu. Terus membutuhkan daya listrik yang kecil. Oke, kalau dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama, otomatis karena ukurannya kecil, otomatis untuk konsumsi daya listrik juga cukup kecil. Kayak gitu. Yang berikut, itu tadi generasi kedua. Yang berikut generasi ketiga. Ada yang bisa memberikan ciri-ciri komputer generasi ketiga? Saya mau dengar suara dari Sheba. Sheba bisa dengar suara Mister? Halo Sheba? Bisa berikan respon Sheba? Oke, Sheba tidak respon ini. Kita harus waiting room dia ini. Oke, Sheba ternyata sudah ada. Oke, saya harus admit ulang ini Sheba ini. Oke, kita admit ulang Sheba. Oke, Sheba bisa berikan respon? Raise hand mungkin atau di room chat ya. Oke, tugasnya Sheba adalah mencari entah di googling atau di buku ciri-ciri komputer generasi ketiga. Oke, nanti Mister akan bacakan. Oke, ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Oke, silakan Sheba.
Oh, oke. Silakan lanjutkan Seba, cari. Oke, yang lain ada? Selain kita sambil menunggu Seba, oke, ini ada dari Kalia. Oke, dari Kalia itu coba saya baca dulu. Dibuat menggunakan integrated circuit atau AC. Oke, menggunakan integrated circuit. Terus dari Renio, penggunaan listrik lebih hemat. Ya, peningkatan dari sisi software. Oke. Penggunaan listriknya sudah mulai lebih hemat. Terus perkembangan softwarenya akan lebih maju. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang belum ini. Bianca, bisa dengar suara Mr. Bianca? Ini Bianca Angelica. Belum pernah respon dari tadi. Hello Bianca, Angelica. Oke, sekali-sekali di room chat ini. Supaya Mr. bisa tahu tetap aktif ini. Oke, coba Bianca Angelica cari ciri-ciri komputer generasi ketiga. Oke. Oke, Dewika, harganya semakin murah. Oke, otomatis harganya semakin murah. Oke, dari Dina lagi. Kapasitas memori komputer lebih besar. Oke, menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access. Oke, atau RAM, atau di sekarang itu dikenal dengan RAM atau random access memory. Terus dari Seba, kinerja komputernya jauh lebih cepat dan tepat. Oke, thank you Seba. Sudah berpartisipasi. Oke. Jadi itu beberapa ciri dari komputer generasi ketiga. Oke. Yang belum ada suara ini pasti saya tunjuk-tunjuk nanti. Makanya harus. Oke, ini adalah komputer generasi ketiga. Kita coba lihat. Oh, masih ada yang chat. Oke, penggunaan listrik lebih hemat. Oke. Kita next dulu. Oke, untuk komputer generasi ketiga itu sudah menggunakan yang namanya IC atau integrated circuit. Oke. Nah, kalau di generasi kedua tadi menggunakan transistor, sedangkan pada generasi ketiga sudah menggunakan yang namanya IC, integrated circuit. Jadi komponennya itu jauh lebih kecil. Nah, jadi komponennya jauh lebih kecil. Terus hal ini karena transmitter atau transistor menghasilkan panas yang cukup besar sehingga dapat merusak komponen internal komputer yang lain. Oke, sehingga menggunakan IC yang lebih kecil dan tidak terlalu menghasilkan panas. Nah, kita coba lihat. Nah, ini gambarnya untuk komputer generasi ketiga. Ini sudah ada monitornya, monitor tabung yang cukup besar. Terus ini ada perangkatnya yang CPU-nya yang cukup besar juga. Dengan macam-macam tombol yang digunakan. Ini adalah bentuk komputer generasi ketiga. Oke. Nah, jadi layarnya ini masih layar yang hitam putih ya. Kalau angkatan kalian sudah tidak dapat lagi televisi ataupun monitor yang hitam putih. Kalau dulu Mister waktu nonton pertama kali acara TV, yaitu acara TV yang Mister nonton dulu cuma TVRI. Ini di TV yang hitam putih seperti ini itu cuma nangkapnya TVRI. Itu pun kalau kita sementara nonton tidak ada boleh motor lewat. Kalau motor lewat itu dia macet. Tunggu motor jauh dulu baru. Oke, kalau ada bunyi dikit macet dia. Kayak gitu. Jadi kita harus tenang. Tidak boleh ada bunyi-bunyi yang keras kayak gitu karena sifatnya analog. Jadi kalau ada getaran sedikit di lingkungan situ pasti hilang dia sinyalnya. Oke. Jadi ini bentuk komputer zaman dulu. Terus kalau kita nonton ada yang berkedip-kedip. Layarnya itu agak kayak berkedip-kedip kayak gitu, ada garis-garisnya. Oke. Jadi ya kayak acak lah kita nonton gambar yang acak. Waktu di pakai TV yang hitam putih seperti ini. Dulu. Nah, ini untuk generasi ketiga. Ini gambarnya sudah cukup bagus. Oke. Kita pindah di komputer generasi keempat. Oke, ada yang bisa memberikan ciri-ciri? Saya mau dengar dari Devin dan Queen. Oke, Devin bisa dengar suara Mister? Ya, Mister.
Oke, Deven bisa cari mungkin googling atau di buku ciri-ciri komputer generasi keempat. Oke, nanti kamu bisa berikan jawaban di room chat. Oke, yang berikut Queen. Bisa dengar suara Mr. Queen? Ya, Mister. Oke, Queen juga silakan cari searching mungkin atau tugas yang minggu lalu tentang ciri-ciri dari generasi komputer generasi keempat. Apa sih yang ada di komputer generasi keempat? Oke, yang lain silakan sambil menunggu Gerald sama Queen ya harus di room chat. Oke, ini sudah ada dari Gerald. Oke, thank you. Dari Gerald mengatakan adalah menggunakan LIC. Oke, Queen juga menggunakan LIC. Oke. Terus dari Renio, oke, menggunakan LIC, Large Scale Integration. Oke. Terus dari Caroline, pada generasi keempat, oke, pada generasi keempat ukuran komputer semakin kecil. Oke, jadi dari segi ukuran semakin kecil. Terus dari Dewika, oke, thank you Dewika yang selalu berpartisipasi. Dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Oke, nah sudah cukup berkembang untuk generasi ketiga. Thank you yang sudah berpartisipasi. Oke, kita coba lihat. Untuk komputer generasi ketiga, modelnya seperti apa nih? Oke. Nah, komputer generasi, generasi ketiga lah, generasi keempat. Nah, generasi keempat menggunakan teknologi yang namanya LIC atau Large Scale Integration dan FSC atau Very Large Scale Integration. Itu dengan perangkat teknologi dalam bentuk chip atau IC yang bentuknya plat, gitu. Jadi dalam bentuk chip dia. Nah, jadi ini teknologi generasi keempat yang cukup fenomenal ataupun sekarang kita masih ada komputer yang bisa kita temukan. Oke, ini komputer generasi keempat dengan bentuk seperti ini. Ini mungkin sudah menggunakan Intel ya, prosesor Pentium kayak gitu, sudah berbentuk digital. Walaupun layarnya masih hitam putih kayak gini ya. Atau mungkin sudah ada yang berwarna yang model tabung seperti ini. Ini monitor tabung namanya. Oke, kapasitas arusnya ini cukup besar dibandingkan sekarang. Kalau yang sekarang ya bentuk komputernya cukup sudah mini-mini kayak gitu. Bisa di genggaman handphone kita sudah bisa kayak komputer dan bisa aktivitas macam-macam. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kita coba lihat ciri-cirinya. Oke, jadi itu tadi ya generasi keempat yang model seperti ini sudah kita temukan. Oke, kita coba next di generasi kelima. Oke, komputer generasi kelima adalah komputer imajinatif yang menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan yang dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Oke, jadi untuk generasi kelima sekarang sudah mulai nangkap dengan adanya teknologi digital. Oke, nah apalagi sedang diluncurkan yang namanya metaverse. Kita bisa investasi di dunia teknologi, di dunia digital kayak gitu. Oke, jadi ini adalah komputer generasi kelima. Oke, ini adalah teknologi komputer generasi kelima. Kita coba lihat bentuknya seperti apa, ya kurang lebih seperti ini. Jadi sudah cukup kompleks dengan berbagai bahasa program yang kita temukan, yang kita bisa gunakan di sana. Dan berbagai macam teknologi untuk jenis komputer ini. Oke, jadi ini adalah komputer generasi ke-5. Oke, sebelum kita lanjut, silakan mungkin kalian bisa saksikan dulu video ini. Ini adalah video tentang penjelasan mengenai perkembangan dari dunia komputer atau teknologi komputer. Oke, kedengaran suaranya? Kedengaran? Bisa berikan reaksi? Kedengaran ya? Oh, ini tidak ada yang kasih respon ini. Oh, belum, Mister. Oke, kita coba stop share dulu. Saya harus share ulang. Oh, oke, ini belum diklik.
Jadi harus di-share. Pada video ini. Oke, sekarang kedengaran? Bisa berikan reaksi? Oh, kok belum? Oke, tadi saya udah share nih. Kita akan membahas evolusi komputer yang telah membawa kita sampai pada era komputer. Kedengaran atau belum? Suaranya sudah kedengaran ya? Mungkin Tiara, Abi bisa respon? Sudah, Mister. Oke, sudah ya? Oke, biar jelas nih. Oke, silakan kalian saksikan dulu video ini. Modern sekarang ini. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat mengapresiasi perkembangan teknologi dari para ilmuwan atau penemu yang telah membawa kita sampai pada era digital sekarang ini. Banyak penemuan telah mereka lakukan selama berabad-abad. Perkembangan komputer tidak jauh berbeda setiap eranya. Dilihat dari bit dan potongan-potongan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah diteliti selama berabad-abad. Hanya saja, masing-masing selalu diuji terkait penambahan daya guna oleh ilmuwan pengembang. Dimulai pada awal tahun 3000 sebelum Masehi dengan sempua Abacus Cina. Abacus adalah salah satu sempua pertama yang pernah dibuat manusia yang digunakan untuk menghitung. Kemudian, melangkah pesat pada tahun 1642, Abacus berevolusi ke mesin penjumlah mekanik pertama, dibangun oleh matematikawan Blaise Pascal. Kalkulator mekanis pertama ini diberi nama Pascaline. Ini menjadi tanda awal teknofobia yang muncul karena para matematikawan takut kehilangan pekerjaan mereka. Dari tahun 1660-an sampai awal 1700-an, kita bertemu Gottfried Leibniz, dikenal karena kontribusinya terhadap matematika dan dianggap sebagai yang pertama dari sekian banyak ilmuwan komputer dunia. Terinspirasi oleh Pascal, Leibniz menciptakan mesin penghitungnya sendiri, mampu melakukan keempat operasi aritmatika. Leibniz juga yang pertama meletakkan konsep bilangan biner. Bagaimana semua teknologi sekarang berkomunikasi dan bahkan merintis mesin yang menggunakan sistem biner. Dari penemuan Leibniz, kita dapat belajar bagaimana menghitung aritmatika di dasar 10. Kemudian berkembanglah sejumlah cara yang tak terbatas untuk mewakili informasi, seperti oktal dengan basis 8, heksadesimal dengan basis 16 digunakan untuk mewakili warna, 256-nya digunakan untuk encoding ASCII, biner dengan basis 2 yang diwakili oleh angka 0 dan 1. Pada tahun 1800-an kita bertemu dengan Charles Babbage, dikenal sebagai bapak penemu komputer dengan desain mesin penghitung mekanisnya. Pada tahun 1820, Babbage menyatakan bahwa banyak perhitungan terdiri dari operasi yang secara teratur diulang-ulang. Operasi ini bisa dilakukan secara otomatis. Pernyataan itu merintis desain pertamanya, Difference Engine, yang memiliki set instruksi tetap yang sepenuhnya berjalan otomatis melalui penggunaan tenaga uap dalam sebuah meja. Di tahun 1830, Babbage berhenti bekerja pada penemuan pertamanya karena untuk mengejar gagasan kedua, yakni mesin analisis, di mana pada penemuannya kali ini dapat menjalankan operasi dalam perintah non-numerik melalui penambahan kontrol kondisional, memori penyimpanan, dan kontrol bersyarat dari gulungan kertas menjadi dasar komputer mekanik yang dapat diprogram. Sayangnya karena kurangnya pendanaan, desainnya ini tidak pernah sampai pada kenyataan. Di era yang sama, Ada Lovelace dianggap sebagai programmer pertama di dunia yang dikenal dengan algoritma yang menghitung angka Bernoulli, dirancang untuk dapat bekerja sinkron dengan mesin Babbage. Ada Lovelace menguraikan dasar-dasar pemrograman seperti analisis data, perulangan atau looping, dan pengalamatan memori. 10 tahun sebelum pergantian abad, bermula dari inspirasi Babbage, Herman Hollerith merancang salah satu mesin elektromekanis yang pertama yang disebut sebagai tabulator sensus. Mesin ini akan membaca dan mencatat data sensus Amerika Serikat dari kartu yang dilubangi. Tabulator Hollerith menjadi sangat sukses sehingga mampu membangun perusahaannya sendiri. Perusahaan ini akhirnya dikenal sebagai IBM. Bagaimana mesin ini bekerja? Pada dasarnya, sebuah gulungan kertas dimasukkan ke mesin listrik ini, di mana spindel tajam pada mesin dapat menghasilkan lubang pada kartu sebagai input. Mesin ini adalah cikal bakal pertama dari keyboard yang sekarang kita kenal. Tahun 1800-an adalah periode di mana teori komputasi mulai berkembang dan mesin mulai digunakan untuk perhitungan. Dan di tahun 1900-an adalah tempat kita mulai melihat potongan teka-teki yang merangkai penemuan modern baru setelah hampir 5000 tahun lamanya. Pada tahun 1936, Alan Turing mengusulkan konsep mesin universal yang kemudian dikenal sebagai mesin Turing. Sampai pada poin ini, sebuah mesin hanya bisa melakukan tugas tertentu yang dirancang perangkat keras. Konsep komputer modern sebagian besar didasarkan pada gagasan Turing. Juga dimulai pada tahun 1936, insinyur Jerman Konrad Zuse menemukan komputer terprogram pertama di dunia. Perangkat ini membaca petunjuk dari pita yang digulung mesin dan merupakan komputer pertama yang menggunakan logika boolean. Logika boolean adalah logika yang menghasilkan output true atau false, atau logika yang berhubungan dengan biner, 1 atau 0.
Zeus kemudian menggunakan gulungan kertas untuk mengkodekan informasi di biner yang pada dasarnya sebagai penyimpanan data dan perangkat memori utama. Di tahun 1942, dengan komputer Z4, Zeus juga merilis komputer komersial pertama di dunia. Untuk alasan ini, banyak ahli yang mempertimbangkan Zeus sebagai penemu komputer modern pertama. Pada tahun 1937, Howard Aiken dengan rekan-rekannya di Harvard bekerja sama dengan perusahaan IBM mengerjakan mesin hitung Harvard Mark I, kalkulator yang dapat diprogram dan terinspirasi oleh mesin analitis Babbage. Mesin ini terdiri dari hampir 1 juta bagian, memiliki panjang kabel lebih dari 500 mil dan beratnya hampir 5 ton. Mesin Mark I memiliki 60 set dari 24 switch untuk entry data manual dan bisa menyimpan 72 angka, masing-masing 23 digit desimal. Sebagai catatan, salah satu programmer utama dari mesin Mark I, Grace Hopper, menemukan istilah bug komputer bersumber dari ngangat mati menghalangi salah satu lubang bacaan mesin. Hopper juga yang menemukan istilah kata debugging. Era tabung vakum menandai awal komputer modern. Teknologi pertama yang sepenuhnya digital, tidak seperti relay yang digunakan di era komputer sebelumnya, menggunakan lebih sedikit daya, lebih cepat dan lebih bisa diandalkan. Dimulai pada tahun 1937 dan selesai pada tahun 1942, komputer digital pertama dibangun oleh John Atanasoff dan Clifford Berry. Komputer itu diberi nama ABC, murni digital, menggunakan tabung vakum dengan perpaduan sistem matematika biner dan logika boolean untuk memecahkan beberapa persamaan matematika pada satu waktu. Tahun 1943, perintisan Colossus bekerja sama dengan Alan Turing untuk membantu memecahkan kode kripto Jerman. Komputer ini juga digital, tapi tidak seperti ABC yang dapat diprogram sepenuhnya, membuat ABC tetap menjadi komputer digital terprogram pertama. Pada tahun 1946, Electrical Numerical Integrator and Computer alias ENIAC selesai dikerjakan. Terdiri dari hampir 18.000 tabung vakum dan cukup besar untuk mengisi satu ruang gedung. ENIAC dianggap sebagai komputer digital elektronik berkecepatan tinggi pertama. ENIAC pada dasarnya mengambil konsep dari komputer ABC milik Atanasoff dan menguraikannya dalam skala yang jauh lebih besar. Sementara ENIAC sedang dibangun, tahun 1945, matematikawan John von Neumann menyumbangkan pemahaman baru tentang bagaimana komputer harus diatur dan dibangun. Selanjutnya, menguraikan teori Turing dan membawa kejelasan kepada gagasan dan membeli komputer dan pengalamatannya, von Neumann menjelaskan tentang syarat pengalamatan memori, sesuatu yang dipikirkan Babbage pada mesin analisisnya 100 tahun sebelumnya. Von Neumann membantu dalam perancangan penerus ENIAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer alias EDVAC, yang selesai pada tahun 1950, merupakan komputer dengan program yang tersimpan pertama yang mampu mengoperasikan lebih dari 1000 instruksi per detik. Mesin ini memiliki konsep program yang tersimpan sebagai fitur utamanya, dan sebenarnya fitur inilah yang menjadi dasar revolusi komputer modern selanjutnya. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa komputer pada umumnya berevolusi pada beberapa bidang, dari mekanik ke relay elektromekanis, berproses dalam satuan milidetik, sampai pada tabung vakum digital berproses pada satuan mikrodetik. Dari mulanya Itu secara singkat ya tentang perkembangan dari teknologi komputer. Oke, kalau misalnya nanti kalian mau cari tahu lebih panjang dari video itu, kalian bisa cari di YouTube dan di beberapa tempat ya. Oke, karena ini waktu kita tidak mencukupi. Ini sudah 12.38, 2 menit lagi karena selesai. Oke, sebelum kita tutup, untuk topik minggu depan kita akan lihat kita akan belajar tentang pemanfaatan komputer. Oke, jadi ya kita sudah sampai pada sejarahnya. Yang berikut kita akan belajar pemanfaatan komputer seperti apa. Oke, karena waktu selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau sudah jelas? Sudah jelas sejarah komputer? Bisa berikan reaksi? Oke, jelas ya. Yang lain? Ini cuma Tiara aja yang aktif ini, yang lain sudah pada kabur semua. Oke. Nah, kita akan tutup kelas kita hari ini karena waktu sudah selesai, kalian bisa istirahat. Mister akan berdoa buat kita untuk menutup kelas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Kami telah menyelesaikan untuk kelas informatika, sekarang kami mau istirahat Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, thank you buat hari ini.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.